alamin. Puji syukur tetap selalu senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya pada pagi 17 November 2003 kita dapat ketemu kembali dalam podcast Ngopi Punya Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Tebing Tinggi. Selawat beriring salam pada Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita sampaikan Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap mendapat syafaatnya. Baik, hari ini tema kita yang akan kita bicarakan adalah akhlak muslim terhadap orang tua. Di mana hari ini hadir 3 narasumber kita. Ada Ustadz Lutfi yang biasa selalu mendampingi, kemudian ada Ustadz Arifin, ya, dan ada Bu Sri. Assalamualaikum. Jadi satu-satunya hari ini Bu Sri yang hadir di dalam acara ngopi kita. Nampaknya kurang sehat nih Bu. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan habis nanti sehat Bu. Ini kopi siapa yang satu lagi? Lutfi. Enggak, ini aku ada aku ini aku dan ya. Jadi Ustadz dan Mualimah, kita hari ini mencoba membicarakan tentang akhlak muslim terhadap orang tua. Ini sengaja kita angkat temanya karena memang satu sisi sekarang kita lihat anak-anak sekarang ini ketika sudah berhadapan dengan orang tua sudah mulai jarang kelihatan nampak akhlaknya. Kalau dulu kita lihat anak-anak itu sangat patuh dan tunduk taat kepada orang tuanya. Tapi sekarang ini kita lihat mungkin akibat sudah banyaknya degradasi moral ini mulai tampak berkurang, ini mengakibatkan anak-anak sekarang ini nampaknya banyak sudah acuh tak acuh kepada orang tua. Padahal dalam Islam kan diajarkan bagaimana kita harus menghargai orang tua, berbakti orang tua, menghormati orang tua. Nah, secara konsep Islam bagaimana sebenarnya Ustaz? Yang dianjurkan ini kepada kita lah selaku anak untuk supaya bisa berakhlak mulia terhadap orang tua. Ya, siapa? Sarifin. Ya, silakan Sarifin. Makasih Pak Udin yang memberikan kesempatan kepada saya. Ini sambil ngopi nih ya, santai aja. Jadi ini temanya ini sangat penting sekali kita selaku anak, kita sekarang ada orang tua ya. Jadi memang betul dibilang Pak Udin tadi sudah mengalami degradasi anak sekarang ini, karena juga pengaruh faktornya itu juga ya teknologi yang sekarang ini lah, kalau Pak Udin handphone. Nanti ditanya sama mamanya, di mana diletaknya ini, kata ada nih, di mana ya, nah, malah dicandai oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadi kita harus berujuk kepada ajaran agama Islam. Sudah jelas ya di dalam surah Al-Isra ayat 23 itu jelas sebagai referensi bahwasanya kita harus menghormati orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah merintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Sudah jelas ya dalam surah Al-Isra. Selain kita patuh kepada Allah, kita harus taat juga kepada kedua orang tua. Merujuk ke hadis, kata Rasulullah, surga itu di telapak kaki ibu. Ibu ini bagian dari orang tua. Sudah jelas. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang harus kita hargai, yang kita taati? Sampai 3 kali dibunyikan, ibumu, ibumu, ibumu. Nah, sudah jelas ya, orang tua, ibu. Tapi kendati pun tetap kedua orang tua. Jadi kita selaku anak ada kewajiban, bukan lagi apa nih Pak Udin, menterinya hukumnya sunnah, kewajiban kita kepada orang tua. Yang pertama itu adalah berkata sopan, berkata lemah lembut. Lanjutan ayat ini, apabila engkau mengatakan keduanya berkata nah ini kalau jadi perintah orang tua, Lutfi, ambilkan dulu kunci. Ada dosa itu, nggak boleh kita lakukan. Malah takullah ummah ufpin katanya.
Dan jangan engkau membentak keduanya. Nah, itu ya, taat kepada orang tua atau berkata sopan. Baru ada sebetulnya kita mentaati kepada orang tua ini di 3 fase. Yang pertama di saat kita mungkin masih anak-anak sampai kita masih remaja gini, itulah salah satunya mentaati berkata sopan. Di saat tua, ini fase keduanya, fase yang kedua. Di saat orang tua sudah tua, nah, di situ banyak godaan kita selaku anak. Bisa namanya orang tua sudah ujur. Ya kadang-kadang nih kalau sudah ujur lempar-lemparan nih. Ini banyak anak ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Lempar-lemparan. Apalagi itu sudah saat keadaan yang sudah ujur, sakit-sakitan, sudah lumpuh, sudah kita bilang lelah, udah teberak di tempat tidur. Wah, itu ampun lah itu. Kalau bagi anak yang bisa ngerti lah itu yang bisa mengurus itu. Itu yang pasti yang pertama. Baru taat kepada orang tua. Di saat meninggal pun kita masih punya kewajiban, yaitu mendoakan orang tua. Karena salah satu hadis Rasulullah mengatakan apabila anak ada meninggal dunia maka itu selama amalnya kecuali 3. Yang pertama anak soleh. Makanya gunanya tadi itu orang tua itu mendidik anaknya menjadikan anak soleh. Kita kewajiban kita kepada anaknya mendoakan kepada dia. Mungkin itu Pak Udin pengantar saya Pak Udin. Iya, berarti kalau Ustaz Ipin bilang tadi adalah bagaimana peranan orang tua yang mengakibatkan supaya anaknya tadi bisa menjadi mengabdi ataupun berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi apakah mungkin juga nih, mungkin Bu Sri ini ya, yang selaku seorang ibu juga dalam kesehariannya memiliki anak, apa mungkin juga nih Bu kalau misalnya akibat salah juga dalam hal orang tua mendidik anak bisa mengakibatkan faktor anak-anak ini tadi menjadi dia kuranglah ada hormat kepada orang tuanya. Ini sekarang ada banyak gejala seperti ini. Ya, gimana nih Bu Sri? Terima kasih Pak Udin. Memang banyak sekarang orang tua bisa membuat anak, Iya. tapi kurang bisa untuk mendidik anak. Iya. Nah, itu hal-halnya. Karena gini saya perhatikan memang, saya perhatikan gitu. Kadang-kadang sebagian orang tua itu menyuruh anaknya, udah pergi kalian ke masjid, sholat. Sementaranya orang tuanya sendiri Tidak sholat. Iya. Dan itu udah pernah saya alami kejadian sendiri di tetangga saya gitu. Jadi si orang tua ini membawa anaknya ke warung. Anaknya tadi tuh dalam keadaan puasa, sementara orang tuanya di warung tidak berpuasa, mau minum gitu. Itu kan juga salah satu contoh orang tua yang salah gitu. Jadi memang betul-betul Ustaz, peran orang tua itu sangatlah sangat perlu gitu untuk mendidik anak menjadi anak yang agar bisa anak yang kita yang dititipkan Allah kepada kita menjadi anak yang soleh. Ya, orang tua itu sangat penting, terutama peran ibu. Karena ibu saya merasa ibu itu 80% menanam saham terhadap anaknya. Keberhasilan anak gitu. Karena gini Ustaz, seringnya terjadi kan kalau misalnya itulah peran ibu itu saya bilang. Nanti kalau misalnya anaknya bandel, anak ini siapa bapaknya, macam-macam mendidiknya gitu. Tapi kalau udah sukses, tanya siapa bapaknya. Jadi memang peran ibu itu sangat penting bisa menjadi anak. Berarti secara banyak memang sangat dominan ketika dalam hal untuk mendidik anak ini adalah peranan ibunya ya, Bu Sri katakan tadi, supaya anak ini nanti ke depannya juga ketika dia dewasa dia akan tetap menghargai orang tuanya dan selalu berakhlak mulia. Jadi kalau Ustaz Lutfi ini, bagaimana nih Ustaz Lutfi? Seharusnya seorang anak itu supaya dia tetap mengabdi kepada orang tuanya, kira-kira apa yang harus menjadi pegangan bagi anak-anak sekarang? Terima kepada orang tuanya. Iya. Nah, terima kasih kepada Pak Udin. Kita sebagai umat muslim perlu kita mempelajari akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Iya. Jika kita sudah mengetahui akhlak tersebut, lalu bisa kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja itu akhlaknya? Yang pertama yaitu taat kepada kedua orang tua. Ini wajib hukumnya. Yang kedua yaitu
bersikap tawadu. Apa nih yang dikatakan bersikap tawadu? Bersikap tawadu ini penuh dengan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Karena di sini di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 24, inti dari surah Al-Isra ini yaitu merendahkan hati terhadap kedua orang tua dengan penuh rasa kasih sayang. Nah, yang bersikap tawadu. Yang ketiga yaitu jaga kehormatan. Ini yang sering sekali yang tidak menjaga kehormatan pada kedua orang tua. Berarti kalau anaknya membuat hal-hal yang tidak baik, maka secara otomatis terpengaruh kepada orang tuanya gitu ya. Jadi kadang banyak sekarang anak sekarang minta uang kepada orang tuanya tidak dikasih ngamuk. Apalagi zaman sekarang ini kalau nggak ada HP ngamuk dia, dibanting-banting sama meja itu. Itulah. Apalagi zaman anak-anak sekarang ini zaman yang modern, apalagi dengan namanya narkoba. Ini yang kita ngerikan. Itu yang sangat bahaya sekali ya. Kalau sudah dia terkena narkoba, ini secara otomatis peranan orang tua pun sudah tidak dihargai lagi. Tidak dihargai lagi. Makanya dari sini tadi berkurang semua akhlak itu tadi, tertinggal semua akhlak itu tadi. Kalau orang yang sudah terkena dengan pengaruh narkoba, secara tidak juga bisa menghancurkan seluruh sendi-sendi keluarga. Karena itu dia yang mengakibatkan anak-anak ini tadi menjadi hilang kendali. Jadi itu seru, Be. Ada penambahan yang tadi sampai yang ketiga dari orang salah jaga kehormatan. Yang keempat yaitu tidak bersuara tinggi. Tidak bersuara tinggi. Ini yang banyak. Ini yang susah ini sekarang nih, Ibu Sri. Gimana nih, Ibu Sri? Kadang anak-anak sekarang ini sama orang tuanya pun juga suaranya, padahal kita sudah dibilang juga bagaimana menghadapi terhadap orang tua itu juga supaya dengan pala takullahuma ufin, kan itu dia tadi yang pasti dikatakan Saripin tadi, jangan kamu meninggikan suara kamu bahkan sampai berkata asa, jangan dilarang bagi kita ya kan. Tapi sekarang ini banyak orang yang nggak mengapakan amalkan ayat ini tadi. Jadi gimana nih? Ya itu Ustaz, akibat pemahaman atau didikan tadi Ustaz. Karena kan kita pun sudah mengetahuinya, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu perbuatan atau amal yang dapat menghantarkan seseorang anak pada tujuan akhir yang kekal dan bahagia, yaitu surga. Jadi kalau kita udah bicara keras, kita jelas kan, cakap surga yang kita harapkan, yang kita impikan itu ya akan jauh lah dari kita. Jadi secara otomatis pun juga apapun ceritanya peranan orang tua lah ini bagaimana mendidik anak itu ya. Jadi terkadang begini Pak Budi. Iya. Yang pertama itu kita boleh menyayangi anak kita gitu. Terkadang terlalu sayang kan. Semua turuti. Sehingga anak itu merasa bangga kan. Jadi seolah-olah kadang-kadang itu terbawa kepada diri dia. Ini kan mau kalau saya ini kan, kalau saya minta itu turutin ya. Sehingga dari apa yang dia perintahkan, jadi akhirnya dia menjadi diri dia itu terdidik dari itu. Boleh kita berkasih sayang, tapi ada batasan. Sehingga mendidik dia menjadi orang yang jangan terlalu dibanggakan. Gitu. Yang kedua faktor handphone tadi, Budi. Banyak sekarang anak-anak kan untuk YouTube ini kan, tidak sengaja dia melihat namanya bisok itu kadang-kadang itu kan bolak-balik dilihat tuh. Yang suara keras dan apa, kadang-kadang dipraktekkan dalam kehidupan dia kepada temannya, kepada orang tuanya. Seperti itu, Odin. Oh ya, baik. Berarti apa yang disampaikan Ustadz dan Ustazah tadi secara tidak langsung untuk bagaimana kita berakhlak mulia terhadap orang tua, yang paling intinya adalah bagaimana kita menanamkan pendidikan terlebih dahulu sebagai orang tua, agama kepada anak-anaknya, supaya dia bisa nanti ke depannya juga mempunyai akhlak yang lebih baik. Dan itu dia secara faktornya memang kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan Ustaz Ipin, Ustaz Rupi dan Bu Sri tadi, memang yang mempengaruhi ini banyak faktor yang bisa mengakibatkan anak ini tadi hilang kendali dan kontrolnya. Tapi kalau kita memang bisa mengontrolnya, mengendalikannya, terutama dengan agama-agama yang diajarkan kepada kita, insya Allah dia akan bisa terjaga ke depannya. Mungkin ini dulu podcast kita di pagi hari ini. Dalam yang singkat ini, mudah-mudahan yang menyaksikan ada manfaatnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.